Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kurniati dengan NIM 23040140. Saya dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis. Di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Pak Ihsan Maulana untuk tugas presentasi video dengan materi konsep dasar data dan informasi juga Sistem Informasi Manajemen. Berikut penjelasannya. Nah, apa sih sistem informasi manajemen itu sendiri? Definisinya yaitu sekumpulan unsur atau elemen, kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain yang keberadaannya untuk membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Nah, sistem informasi manajemen ini ditinjau dari 3 frasa, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Nah, untuk konsep dasar sistem manajemen ini, contohnya ada sistem komputer. Dari unsurnya yaitu keyboard, CPU, monitor, dan mouse. Dan untuk tujuannya itu pengolahan data. Jadi, keyboard, CPU, monitor, dan mouse ini sebagai alat atau sistem di dalam komputer untuk mencapai tujuannya, yaitu tujuannya pengelolaan data. Lalu untuk jenis-jenisnya yaitu yang pertama, sistem terkomputerisasi, contohnya seperti hardware dan software. Nah, yang kedua yaitu sistem tidak terkomputerisasi, contohnya yaitu human. Nah, untuk hardware dan software ini merupakan bagian dari komputerisasi. Nah, untuk tidak terkomputerisasi itu yaitu bagiannya human, karena kita sebagai manusia yang menggunakan dan mengoperasikan hardware dan software itu sendiri. Kemudian ada karakteristik sistem. Yang pertama itu ada komponen, yaitu sesuatu yang menjadi bagian sistem, contohnya seperti benda, aturan, atau orang. Nah, yang kedua itu ada batas atau boundary, yaitu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Jadi ada suatu pembeda dengan sistem lainnya. Yang ketiga itu ada lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem tersebut. Yang keempat itu ada penghubung atau interface, yaitu yang menjembatani fungsi antar komponen. Jadi interface ini sebagai penghubung yang menjembatani antar komponen. Lalu selanjutnya ada masukan atau input, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Jadi sesuatu hal ini menjadi bahan yang akan diolah, yang akan diproses untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada pengolahan, yaitu processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Jadi yang bahan inputan sebelumnya itu diproses untuk menjadi bahan masukan dan untuk menghasilkan keluaran. Lalu selanjutnya ada keluaran atau output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Jadi ini hasil dari masukan yang tadi atau dari hasil proses yang tadi. Jadi output ini adalah hasil yang dikeluarkan dari processing dan input tadi. Selanjutnya ada sasaran atau objektif, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jadi seperti suatu goals atau tujuan yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah tujuan atau goals itu sendiri, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Lalu kendali atau kontrol, yaitu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Jadi sistem ini harus terus dikontrol atau dikendalikan untuk terus berada di jalan atau sesuai dengan rencana. Lalu selanjutnya umpan balik atau feedback, yaitu mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar, yaitu mengukur operasional proses sistem. Jadi yang kondisinya menyimpang atau kondisinya keluar dari standar itu diubah kembali untuk kembali menjadi standar yang telah ditentukan. Itu yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, sistem abstrak sendiri yaitu tidak tampak nyata seperti OS, program komputer. Hal tersebut merupakan hal yang tidak tampak. Lalu yang kedua ada physical system atau sistem fisik,
yang tampak nyata atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya ada komputer dan manusia. Sistem alamiah yaitu sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, contohnya sistem tata surya. Nah, yang kedua itu ada human made system atau sistem buatan, yaitu hasil karya manusia seperti komputer, mobil yang bisa diciptakan oleh manusia. Sistem yang tertentu yaitu diprediksi dan dideteksi dengan pasti, contohnya seperti lampu lalu lintas. Nah, yang kedua yaitu sistem tak tentu, yaitu prediksi tidak pasti dan ada probabilitasnya. Contohnya seperti pasar saham, di mana pasar saham ini kita tidak mengetahui untuk output atau hasil akhirnya seperti apa. Ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem tertutup yaitu tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Jadi hal ini tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi dia tetap menerima masukan tertentu dan menghasilkan keluaran tertentu. Contohnya sistem tertutup itu seperti termos air, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu sistem terbuka atau open system, yaitu dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini menerima masukan dari matahari dan memberikan keluaran untuk seperti untuk menghasilkan buah atau sayuran untuk manusia. Selanjutnya ada konsep dasar data dan informasi. Nah, apa sih konsep dasar dari data dan informasi itu sendiri? Nah, untuk definisi data sendiri yaitu data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau event dan kesatuan nyata atau fact dan entity. Jadi data itu adalah sesuatu dari kejadian yang nyata, yang real terjadi, bukan hoax atau bukan karangan belakang. Nah, definisi lainnya yaitu representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, seperti hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Untuk jenis-jenis data itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Contohnya kualitatif, itu seperti teks berupa teks, yaitu lalu berupa suara, seperti gambar, lalu berupa video. Mungkin lebih spesifiknya contohnya seperti berita yang ada lewat di televisi ataupun koran. Lalu berdasarkan sifatnya, yang kedua adalah kuantitatif. Yang pertama itu berdasarkan angka, yang kedua ada berdasarkan statistik, dan yang ketiga ada berdasarkan diagram. Yang kedua itu ada berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, misalnya dari hasil survei, wawancara, atau observasi langsung. Nah, yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang sudah ada seperti dari buku, laporan, atau database. Lalu yang ketiga berdasarkan waktunya, itu yang pertama ada data historis, yaitu data yang mengacu pada informasi dari masa lalu atau kejadian sebelumnya. Ini mungkin seperti sejarah ya, data atau informasi yang sudah berlalu. Lalu yang kedua ada data real time, yaitu data yang diperoleh dan diolah secara langsung pada saat kejadian berlangsung. Jadi data yang langsung diproses, langsung diolah saat kejadian berlangsung atau saat kejadian itu terjadi. Keempat ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada data terstruktur, yaitu data yang memiliki format tetap dan terorganisir dalam bentuk tabel atau database. Misalnya data yang dalam spreadsheet atau table SQL. Yang kedua yaitu ada data tidak berstruktur, yaitu data yang tidak memiliki format tetap seperti teks bebas, gambar, video, atau file audio. Nah, yang ketiga yaitu ada data semi terstruktur, yaitu data yang memiliki beberapa elemen terorganisir, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur tabel seperti XML atau JSON. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada data statistika, yaitu data yang digunakan untuk analisis statistik dan pengambilan keputusan. Jadi data ini digunakan untuk
mengambil keputusan lewat analisis statistik. Yang kedua ada data operasional, yaitu data yang digunakan dalam operasi atau proses bisnis sehari-hari. Jadi data ini digunakan untuk operasi atau keberlangsungan sebuah bisnis sehari-harinya dalam waktu tertentu. Contoh datanya yaitu pertama ada kejadian atau event, ada sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Contohnya transaksi pembelian. Lalu kedua ada kesatuan nyata, yaitu berupa objek nyata seperti tempat, benda, orang yang betul-betul ada dan terjadi. Untuk informasi sendiri, definisinya yaitu data yang telah diolah dan diorganisasi melalui suatu proses dan dengan maksud tertentu. Jadi, informasi ini merupakan kumpulan data, kesatuan data, lalu diolah untuk akhirnya menjadi sebuah informasi. Atau kumpulan data yang telah diolah menjadi suatu hasil yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi. Jadi sumber informasi adalah data, dan tanpa data kita tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi suatu informasi tidak akan menjadi informasi tanpa data yang nyata atau sesuai dengan kejadian. Kualitas informasi. Kualitas informasi tergantung dari 4 hal. Yang pertama yaitu akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Komponen-komponen akurat yaitu ada completeness, correctness, dan security. Jadi informasi atau data tersebut harus akurat, benar, dan bebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi data tersebut atau informasi tersebut sudah terdeteksi benar dan nyata sesuai dengan apa yang terjadi. Kedua, ada tepat waktu. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi yang terlambat sudah kurang berguna lagi. Jadi, informasi yang sudah dikeluarkan atau diberitahu atau dipublishkan merupakan informasi yang tepat waktu atau sesuai dengan waktu terjadinya. Jika informasi yang sudah berlalu atau sudah lama berlalu terjadi, maka informasi itu sudah tidak berguna atau tidak relevan lagi untuk diketahui banyak orang. Lalu yang ketiga ada relevan, yaitu informasi harus sesuai dan memiliki manfaat bagi penerimanya. Jadi informasi yang dipublish, yang diberikan untuk khalayak umum merupakan informasi yang berguna, bermanfaat untuk setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahuinya. Lalu yang keempat ada ekonomis. Jadi setiap informasi atau berita pasti orang yang membuatnya pasti mengeluarkan sebuah dana atau pengeluaran untuk menghasilkan sebuah informasi tersebut. Jadi semua informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang berharga. Jadi kita sebagai penerima informasi tersebut harus menghargai hal tersebut. Pilar kualitas informasi. Menurut John Barthes dan Gary Grodzinski menggambarkan pilar kualitas informasi. Itu pilarnya ada 3, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Lalu untuk menghasilkan kualitas informasi yang bagus dan relevan, yang bagus dan sesuai, itu terdiri dari 3 pilar, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Lalu ada nilai informasi. Nilai dari informasi ditentukan dari 2 hal. Yang pertama ada manfaatnya. Nah, nilai dari sebuah informasi ini ditentukan dari manfaat informasi itu sendiri. Jadi bagaimana manfaat yang dikeluarkan dari informasi yang kita terima atau yang kita berikan kepada orang lain itu berguna atau memiliki manfaat bagi setiap orang yang mengetahui informasi tersebut. Yang kedua adalah biaya untuk mendapatkannya. Setiap informasi yang kita cari, setiap informasi yang kita dapatkan pasti memiliki biaya atau dana yang kita keluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Ada siklus informasi. Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model atau model yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data atau siklus informasi. Nah, dalam pengolahan data menjadi informasi, dalam operasi yang dilakukan untuk pengolahan data tersebut ada beberapa. Yang pertama itu ada input data, yaitu mencatat transaksi, pengkodean data, lalu menyimpan data.
Jadi untuk menginput data tersebut kita harus mencatat transaksinya, kita harus mengkode datanya, lalu menyimpan data tersebut. Nah, yang kedua ada transformasi data. Nah, transformasi data ini meliputi satu perhitungan, yaitu menghitung atau melakukan operasi aritmatika pada data untuk menghasilkan nilai baru. Contohnya menghitung total penjualan rata-rata atau persentase. Lalu yang kedua ada ringkasan, yaitu merangkum data yang banyak menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami. Misalnya, menghitung total atau rata-rata dari kumpulan data besar untuk memberikan gambaran keseluruhan. Jadi inti dari sebuah data banyak untuk diberikan secara ringkas. Lalu, transformasi data yang ketiga ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Misalnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat pembelian mereka, tinggi, sedang, atau rendah. Itu terdiri dari pengkategorian, pengurutan, penggabungan, dan pencobaan. Lalu pengolahan data menjadi informasi. Yang ketiga ada output data. Output data itu menampilkan hasil yang sudah dikeluarkan, lalu reproduksi. Lalu yang ketiga telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu seperti berita yang disebarluaskan melalui internet. Lalu ada informasi dan tingkatan manajemen. Berdasarkan tingkatan manajemen dalam suatu organisasi ada 3 jenis informasi. Yang pertama informasi strategis, yaitu keputusan jangka panjang, yaitu informasi dalam jangka panjang ini akan berguna. Lalu yang kedua ada informasi taktis, yaitu keputusan jangka menengah. Lalu yang ketiga ada informasi teknis, yaitu keperluan operasional sehari-hari. Jadi informasi ini diperlukan untuk tujuan operasional sehari-hari. Lalu, apa sih perbedaan antara data dan informasi? Nah, data sendiri adalah fakta mentah dan belum diproses. Jadi, data merupakan fakta atau kumpulan fakta yang belum diproses atau belum menjadi satu kesatuan untuk dijadikan informasi. Lalu informasi sendiri adalah data yang telah diproses dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna bagi pengguna. Jadi informasi ini adalah sekumpulan data yang sudah diproses, yang sudah digabungkan, lalu menjadi satu informasi sehingga memiliki manfaat dan makna yang berguna bagi penggunanya. Aplikasi konsep data dan informasi. Yang pertama dalam bisnis, menggunakan data penjualan untuk menganalisis tren pasar dan mengambil keputusan pemasaran. Jadi dalam bisnis data penjualan digunakan untuk menganalisis tren pasar untuk perusahaan mengambil keputusan pemasaran untuk keberlanjutan perusahaan ke depannya. Lalu kedua ada dalam pendidikan. Data nilai siswa diolah untuk menghasilkan informasi kinerja akademik siswa. Jadi data siswa digunakan untuk mengetahui perkembangan atau kinerja akademik siswa di waktu yang akan mendatang seperti apa. Kemudian presentasi saya untuk materi sistem manajemen informasi dan konsep dasar data dan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.